Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Dan saya Lisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 10 DPR RI yang berharap adanya elaborasi dari aspek pendidikan serta kepariwisataan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan PON 2024 secara matang. Komisi 10 DPR RI mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempersiapkan sarana prasarana keolahragaan jelang Pekan Olahraga Nasional September 2024 mendatang. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang menjadi tuan rumah PON tahun 2024 perlu mempersiapkan sarana dengan matang. Menurutnya, perlu ada elaborasi dari aspek pendidikan serta kepariwisataan dalam pra-pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PON 2024. Berkaca dari Asian Games 2018 Jakarta Palembang sebagai tuan rumah, diharapkan venue olahraga PON 2024 juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga masyarakat. Ini adalah sebuah perhelatan yang harus kita pikirkan. Kalau kita punya venue-venuenya nanti tidak mubazir. Bagaimana bisa menyambungkan dengan pendidikan. Dan juga ketika eventnya berlangsung kita harusnya bisa menyambungkan dengan pariwisata. Sebab kalau tidak nanti akan sia-sia gitu, sayang. Berkaitan dengan kesiapan venue, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji berpendapat perlu adanya dukungan anggaran sehingga pelaksanaan PON 2024 dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Tadi masih banyak sekali belum selesai pembangunan venue, belum direhab dan tentu saja berkaitan dengan anggaran ya. Karena itu apa yang kita dapatkan tadi masukan dari pemerintah daerah sini baik di tingkat kotanya maupun provinsi ya, karena nanti tingkat kota kabupaten juga akan terlibat dalam pelaksanaan PON itu sendiri. Dari Sumatera Utara, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai anggaran pemilihan lebih baik dialokasikan untuk pembangunan desa. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang Desa sudah seharusnya memberikan penegasan terkait aturan calon tunggal melawan kota kosong. Badan Legislasi DPR RI menyepakati salah satu poin draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni kepala desa dapat ditetapkan melalui musyawarah mufakat jika hanya ada calon tunggal. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, aturan satu calon kepala desa melawan kota kosong dinilai tidak efisien, baik dari segi waktu maupun anggaran. Apabila kota kosong akan dinyatakan menang, maka dapat beresiko memunculkan konflik lain. Menurut Firman Subagio, lebih baik anggaran pemilihan dialokasikan untuk pembangunan desa. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang Desa sudah seharusnya memberikan penegasan terkait aturan calon tunggal melawan kota kosong. Kalau calon tunggal itu sudah diperpanjang pendaftarannya masih tetap satu, artinya kan tokoh itu hanya satu yang diunggulkan. Ya langsung ditetapkan saja. Tidak perlu ada proses dan kemudian yang membuang-buang biaya. Kalau memang ada anggaran dari kepala desa yang calon tunggal, mungkin bisa diambil kesepakatan musyawarah mufakat, udah anggaran itu disumbangkan kepada untuk kepentingan masyarakat di desa itu atau mungkin untuk pembangunan desa itu lebih efektif. Jadi jangan diadu kepada kotak kosong. Demokrasi itu ada dua pada dasarnya, dipilih secara langsung, berkompetisi, tapi ketika hanya calon tunggal, itu kita tetap mengacu kepada azas musyawarah mufakat, Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Kalau itu musyawarah mufakat dan disepakati oleh semua pihak, maka itu sah demi hukum dan itulah yang namanya demokrasi. Usulan calon tunggal kepala desa ditetapkan lewat mekanisme musyawarah mufakat telah disetujui. Sebanyak 8 fraksi di DPR menyepakati poin itu masuk dalam susunan revisi Undang-Undang Desa. Mario dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Desa menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Badan Legislasi DPR RI menilai penambahan masa jabatan kepala desa dalam satu periode bertujuan agar kepala desa memiliki lebih banyak waktu dalam menjalankan pembangunan di desa, sehingga program-program pemerintah dalam memajukan desa dapat terrealisasi. Badan Legislasi DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Desa menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Salah satu poin perubahan yang akan diusulkan dalam perubahan Undang-Undang Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, dalam Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, kepala desa bisa menjabat maksimal 18 tahun dengan ketentuan masa jabatan satu periode selama 6 tahun dan bisa menjabat 3 periode. Sedangkan dalam usulan perubahan Undang-Undang Desa diusulkan masa jabatan kepala desa tetap maksimal 18 tahun. Namun masa jabatan satu periode menjadi 9 tahun dan bisa menjabat 2 periode. Menurut Baidowi, ketentuan tersebut tidak merubah masa jabatan maksimal kepala desa, melainkan perubahan masa jabatan dalam satu periode dan pembatasan periode menjabat. Periodisasinya kita ubah supaya memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi, karena efek pilkades, karena ini pemilihan di tingkat lokal dan sangat paling bawah, itu akses sosialnya biasanya cukup tinggi. Dan kalau 6 tahun itu dirasa belum cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu. Dan belum membangun, kepala desanya belum membangun, masih sibuk konsolidasi, sudah memasuki masa habis masa jabatan. Jadi kalau 9 tahun mereka masih ada waktu untuk konsolidasi. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menambahkan, penambahan masa jabatan kepala desa dalam satu periode bertujuan agar program-program pemerintah untuk memajukan desa bisa terrealisasi. Selain itu, untuk memperkecil potensi konflik horizontal saat pemilihan kepala desa. Ken dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 5 DPR RI berharap adanya pengawasan dan pengukuran terhadap output tenaga profesional pendamping desa atau TPP. Mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji pendamping desa dan juga memasuki tahun politik. Memasuki tahun politik jelang pemilu dan pilkada serentak, anggota Komisi 5 DPR RI menghimbau Kementerian Desa PDTT meningkatkan pengawasan terhadap tenaga profesional pendamping desa atau TPP agar tidak melakukan aktivitas kepentingan politik di wilayah desa. Setiap tahun Kementerian Desa PDTT mendapatkan anggaran sekitar 3 triliun rupiah dan sekitar 1,7 triliun rupiah untuk membayar gaji pendamping desa. Hamka Kadi menegaskan, dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan tersebut, seharusnya output TPP diawasi dan terukur. Apa output daripada pendamping desa itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dan saya minta kepada Kementerian Desa, khususnya BPSDM, memberikan alasan-alasan pembenar, alasan-alasan yang rasional, yang bisa dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa pendamping desa itu sangat bermanfaat untuk kemajuan desa. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu mengusulkan adanya pembinaan terhadap TPP agar indikasi penyalahgunaan peran TPP bisa ditindaklanjuti Kemendes PDTT secara cepat.
kan pegawainya negara, yang bayar kan negara. Maka jangan kemudian ditarik-tarik ke partai tertentu sehingga mereka mendapatkan ancaman kalau tidak mengikuti, dan itu tidak baik untuk kepentingan kita bersama. Adila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Agar mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, Badan Anggaran DPR RI berharap adanya terobosan dan inovasi dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD, Badan Anggaran DPR RI mendorong sinkronisasi arah kebijakan ekonomi makro fiskal dalam RAPBN 2024 menjadi aturan turunan bagi daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan berubahnya pandemi COVID-19 menjadi endemi. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad menilai saat ini kemandirian fiskal di daerah belum bisa diwujudkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Daerah masih ketergantungan terhadap transfer daerah dengan besaran rata-rata 68%. Untuk itu perlu ada terobosan dan inovasi dari pemerintah daerah agar mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Ketergantungan daerah terhadap fiskal pusat ini masih nggak bisa dipungkiri. Kemampuan fiskal daerah ini harus betul-betul ada inovasi. Bagaimana kita mendorong setiap daerah ada kemandirian fiskal, ya, sehingga mereka mau melakukan inovasi, akselerasi apapun program-program untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa ditopang dengan nanti supporting dari transfer keuangan daerah dari pusat. Ya, tetapi harus sesuai dengan sasaran prioritas nasional. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad menambahkan, secara nasional saat ini sudah terwujud sekitar 6.000 desa mandiri dan diharapkan ke depannya desa semakin mandiri dalam mengelola keuangan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rapat pleno Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi rancangan undang-undang usulan inisiatif DPR RI. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali di TVR 09. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan pada revisi rancangan undang-undang tersebut. Salah satunya terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Dan DPR RI menilai penambahan jabatan ini dibutuhkan untuk memberi waktu konsolidasi kepada para kepala desa. Mengingat pemilihan kepala desa umumnya berdampak pada konflik sosial berkepanjangan. Sehingga masa jabatan 6 tahun dinilai tidak cukup bagi kepala desa untuk menyelesaikan ketegangan serta melaksanakan program pembangunan.
Dan pemirsa, selain itu DPR RI juga menyetujui penambahan alokasi dana desa menjadi 20% dari total transfer daerah. Kenaikan dana desa diharapkan tentunya dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Terima kasih kepada seluruh fraksi yang sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui? Terima kasih. Badan Legislasi DPR RI menyetujui naskah revisi Undang-Undang Desa Nomor 16 Tahun 2014 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Desa, Senin 3 Juli 2023. Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi menyatakan seluruh fraksi setuju menjadikan RUU Desa menjadi usulan inisiatif DPR. Adapun 2 poin krusial yang disepakati dalam RUU itu ialah penambahan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun, serta kenaikan dana desa sebesar 20% dari total dana transfer desa senilai 70 triliun rupiah di APBN. Nantinya rancangan Undang-Undang Desa ini akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Setelahnya, RUU Desa ini kembali dibahas antara DPR dengan pemerintah sebelum akhirnya disepakati dan disahkan menjadi undang-undang. Pertama, fraksi Partai Demokrat dapat memahami usulan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala desa sehingga pembangunan desa yang dicita-citakan dapat terlaksana. Fraksi Partai Demokrat menilai peningkatan alokasi dana desa harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang mencakup aspek regulasi dan juga kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia agar memperjelas pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat memitigasi risiko dan potensi yang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat desa. Selain itu, aturan tersebut harus dapat menciptakan iklim good governance dalam pemerintahan desa agar pemerintahan desa dapat berjalan transparan dan akuntabel. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa untuk dibahas di tingkat selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat berharap agar revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa ini dapat mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan menyempitkan disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan juga sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Dengan stabil, dengan baik, ya, jangan dia baru menjabat, ya. Kalau 6 tahun itu kan dia setahun, kata saya tadi, mulai mengimplementasi, merencanakan. Tahun kedua dia mulai mengeksekusi. Tahun ketiga dia sudah mulai lagi pusing lagi, mudah mau pilkades lagi, ya kan. Kalau 6-9 tahun ini kan paling tidak dia tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-8 dia baru mulai, ya kan. Jadi ada masa waktunya dia menstabilkan pemerintahan desa itu. Karena Indonesia ini kan kalau akan maju ya dimulai dari desa, ya dimulai dari pinggiran, kata Pak Jokowi. Kalau desa maju, insya Allah kecamatan maju. Kalau kecamatan maju, kabupaten kota juga akan maju. Kalau kabupaten kota maju, maka provinsi pun akan maju. Kalau provinsi sudah maju, maka Indonesia juga akan maju. Dan Indonesia akan stabil, rakyatnya akan menjadi sejahtera. Momentum kebangkitan desa yang bermartabat dan mandiri menemukan landas pijaknya dengan adanya revisi Undang-Undang tentang desa. Desa akan menjadi entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa. Revisi Undang-Undang Desa mengamanatkan adanya perlibatan dan penguatan desa dalam seluruh proses pembangunan.
Penerapan revisi Undang-Undang Desa secara konsisten dan bertanggung jawab diharapkan mampu menjadikan desa tampil di panggung utama pembangunan ekonomi nasional. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Bait Al-Quran Al-Akbar ini menjadi wisata religi ternama dan menjadi ikon di kota Palembang? Sesuai namanya Al-Akbar yang berarti besar, ukuran Al-Quran ini begitu besar dan tulisan ayat suci ini tertuang dalam media papan kayu. Penasaran informasinya? Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Bangunan yang memiliki nama resmi Bait Al-Quran Al-Akbar ini dalam bahasa Indonesia berarti rumah Al-Quran yang besar. Dan misal tak heran Al-Quran Al-Akbar sering dijuluki Al-Quran raksasa. Betul sekali, dan juga pemirsa, desain dan kemegahannya begitu mengagumkan sebagai media yang menuangkan kalam ilahi. Ikon kota tertua di Indonesia ini begitu ramai dikunjungi sebagai sarana wisata religi. Selain berfoto, wisatawan lebih tenang dan merasa kagum menyelami keagungan mushaf terbesar di dunia ini dengan nuansa warna keemasan begitu menawan yang ada di Palembang. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa setia TVR Parlemen, siapa di sini yang menetap atau sering berkunjung ke Palembang? Wah, tentunya ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini sudah akrab sekali ya di telinga kita. Kalau kita berbicara soal Palembang, empek-empek, dan jembatan Ampera pasti langsung terlintas dalam benak kita. Tapi kalau berkunjung ke Palembang lagi, kira-kira ada nggak ya destinasi wisata yang menarik selain kulineran? Tentu ada dong. Yuk kita intip informasinya. Ini dia pemirsa,
wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Wah, baru tahu ya, ternyata di Palembang ada salah satu Al-Quran terbesar di dunia loh. Kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita bisa lihat ada 30 juz Al-Quran berukuran besar yang dipahat di keping kayu tembesu. Diukir dengan tinta berwarna emas dan hitam, penggunaan dua warna ini mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang loh pemirsa. Di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya. Wah, terlihat sangat mewah dan megah ya. Masih belum selesai nih pesonanya. Ternyata Museum Rekor Indonesia atau MURI juga menobatkan Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Wow, nggak salah sih. Soalnya pembuatan Al-Quran ini menghabiskan 40 meter kubik kayu dengan tinggi 15 meter dan tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Wah, pantes ya dapat rekor MURI. Selain bisa diabadikan dalam sebuah jepretan, berdiam sejenak dalam Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga memberikan ketenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau pemirsa mau berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar, pemirsa hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 saja per orang. Kalau melihat pengalaman yang akan kita dapatkan, ini sih kategori sangat terjangkau ya pemirsa. Bait Al-Quran Al-Akbar ini boleh dikunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 500 orang. Tapi kalau sudah memasuki libur lebaran, tempat ini bisa dikunjungi hingga 1.000 orang loh dalam sehari. Wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Diresmikan pada awal tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, sudah cukup lama juga ya ternyata. Sayang sekali kalau pemirsa tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ketika berada di Palembang. Pasalnya, wisata religi Al-Quran Al-Akbar ini bisa disebut sudah go internasional loh pemirsa. Wisatawan dari negara Eropa dan Cina juga pernah berkunjung dan menikmati keindahan Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi, sekarang pemirsa sudah tahu kan, kalau menikmati Jembatan Ampera, berbelanja songket, dan kulineran khas Palembang, berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga wajib masuk dalam list destinasi wisata pemirsa ya. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 11 DPR RI yang akan melaksanakan fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Dan pada siang harinya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Laut terkait evaluasi anggaran tahun anggaran 2023 dan juga rancangan kerja tahun anggaran 2024. Juga masih ada sejumlah agenda, rapat, serta program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.co.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.